Sesungguhnya kata Rasul, ada satu surah di dalam kitab Allah ini, di dalam Al-Quran, yang jumlahnya tidak lebih dari 30 ayat, akan memberikan syafaat kepada seseorang sampai Allah mengampuni. Apakah itu? Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Berarti siapa yang membaca itu, maka surah itu akan memberikan atau mendatangkan syafaat kepada orang yang membaca. Allah akan mengampuni manusia yang membaca surah Al-Mulk. Syafaat akan bercucuran sampai manusia tadi terlepas dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, begitu juga Ibnu Mardawai meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suratun minal Qur'ani khasaman an sahibiha hatta adkhalathul jannah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada suatu surat kelak yang akan melindungi, yang akan membela orang yang membacanya sampai orang yang membaca itu masuk ke dalam surga. Surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apakah kita tidak tertarik untuk mengulang-ulang ayat-ayat ini? Kita akan merasa kekurangan kelak. Tidak ada yang sempurna. Ketika kita dalam keadaan berkekurangan itu, amal kita tidak mencukupkan untuk kita mendapatkan tempat jatah di dalam surga yang disediakan oleh Allah itu. Karena begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Bertumpuk-tumpuk sudah kedurhakaan kita selama kehidupan. Jatah yang diberikan oleh Allah berupa umur, bukannya kita manfaatkan untuk mentaati, malah kita pergunakan untuk mendurhakainya. Nikmat yang diberikan oleh Allah bukan menjadikan kita hamba yang bersyukur, malah terkadang membuat kita menjadi hamba yang kufur akan nikmat Allah. Terbayang semua itu diperlihatkan oleh Allah di yaumul mahsyar. Diperlihatkan kepada hamba, dan diperlihatkan kepada hamba apa akibat dari perbuatan tidak pantas didapatkan oleh orang-orang yang seperti itu. Ketika itu manusia dalam keadaan putus asa, ia butuh dengan yang membantunya, yang akan membelanya. Di antara yang akan datang membela kita kalau kita sering membaca ayat-ayat surat ini, Suratul Mulk akan datang dalam bentuk wallahu a'lam. Bagaimana bentuknya Allah lah yang tahu, karena hari itu tidak ada yang tahu pasti bagaimana keadaannya. Di saat itu Suratul Mulk datang membela hamba tadi. Ia yang membela hamba tadi, memberikan syafaat, memberikan keringanan, sampai akhirnya hamba yang merasa bahwa dia tidak berhak masuk surga tadi dimasukkan ke surga oleh Allah dengan rahmat. Nah, perbanyaklah membaca ayat-ayat ini. Fahamilah maksud dan arah dari kalam Allah. Renungkan dia dengan fikiran dan sanubari kita. Amalkan dia di dalam kehidupan. Ulang dia tatkala kita merasa resah dan gelisah,
tatkala kita merasa cemas dengan dunia ini. Orang yang seperti itu akan dibela kelak oleh suratul Mulk, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, saya rasa dua fadilah itu sudah cukup untuk mendorong kita, untuk membangkitkan semangat kita untuk rajin membaca ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah suratul Mulk. Alhamdulillah, kita telah coba untuk menyelami makna dan rahasia yang terkandung di balik baru satu ayat dari suratul Mulk. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, melanjutkan ayat kedua yang membuat kita terenyuh memikirkan hidup ini. Kenapa ada kehidupan dan kenapa ada kematian? Pertanyaan itu akan kita jawab insyaallah pada Sabtu yang akan datang, di saat kita mencoba memahami ayat kedua dari suratul Mulk. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bil Qur'an wa 'allimna bima la na'lam innaka antal alimul hakim. Seandainya bapak anak itu tidak kita ketahui, anak itu diambil di rumah bersalin, yang ditinggalkan orang tuanya, bagaimana? Jangan nasabkan anak itu kepada kita. Buat bahwa kita hanya sebagai orang tua angkatnya saja atau orang tua asuh. Jangan sekali-kali dikatakan itu anak kita, binnya bin kita. Tetapkan bahwa ini adalah anak asuh. Apalagi kalau anak itu perempuan nanti kita tidak tahu nasabnya, maka di dalam ketentuan Rasulullah, di dalam keputusan Rasul, dalam fatwa beliau, dalam hadis beliau, al-hakim adalah waliyun liman la waliyalah. Hakim adalah sebagai wali bagi orang yang tidak tahu walinya atau tidak ada walinya. Jangan dinisbahkan kepada kita, dinasabkan kepada kita. Dibuat nama anak itu misalnya Muhammad atau Abdullah, kemudian nama kita misalnya adalah Abdurrahman. Jangan dibuat Muhammad bin Abdurrahman. Cukup buat namanya dan jelaskan bahwa kita adalah orang tua yang mengasuhnya saja. Seorang istri yang bekerja sedangkan suami tidak bekerja, menurut Islam di zaman sekarang ini bagaimana? Istri tidak punya kewajiban untuk menafkahi. Walau bagaimanapun kayanya sang istri, kewajiban suami untuk memberikan nafkah tidak pernah gugur. Dia harus memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Maka suami yang senang untuk berduduk-duduk saja di rumah, tidak mau berusaha dan tidak menafkahi istrinya, adalah suami yang melalaikan tanggung jawabnya, dan dia akan bertanggung jawab atas perbuatannya itu kelak di hadapan Allah. Apakah sang istri berdosa tatkala dia keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah di saat sang suami bermalas-malasan dan dia tidak mau bekerja? Kalau isi sudah seperti itu, tidak ada yang akan dimakannya, akan membuat anak-anaknya menjadi menderita, malah bisa membinasakan mereka. Sang suami tidak acuh dan tidak acuh saja terhadap keadaan itu. Tidak ada jalan lain bagi istri untuk keluar mencari nafkah. Maka pada waktu itu, selama ia keluar dengan keadaan yang terjaga,
dengan nilai-nilai Islami yang melengket pada dirinya dari sisi apapun, bersikapkah, berpakaiankah, di tempat pekerjaan yang halal dan baik dan dia terjaga, maka pada waktu itu wanita tersebut bukan hanya bekerja mendapatkan keuntungan di dunia, malah Allah memberikan rahmatnya kepada wanita itu. Allahu a'lam. Berbedakah atau samakah salat sunat fajar dengan salat sunat sebelum subuh? Dalam pendapat saya itu adalah dua nama tapi satu salatnya itu. Salat sunat fajar dengan salat subuh sama. Apakah salat sunat mutlak itu dan samakah salat sunat awwabin dengan salat sunat taubah? Tidak. Riwayat tentang awwabin bukanlah tentang riwayat salat sunat khusus, tetapi orang yang melakukan salat sunat dalam riwayat 8 rakaat setelah maghrib sampai ke isya, apapun salatnya, apakah salat taubah, apakah nanti namanya salat sunat rawatib sesudah maghrib, kalau berjumlah 8 rakaat maka tertulis menjadi kelompok orang yang awwabin. Kata awwabin maknanya memang orang yang taibun, orang yang kembali kepada Allah. Tapi salat itu tidak bisa disamakan dengan salat taubah yang berdasarkan kepada hadis orang yang berdosa, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian minta ampun kepada Allah, Allah mengampuni dosanya, itu salat tersendiri. Apakah malam Jumat itu roh-roh yang sudah meninggal datang ke rumah untuk minta doa? Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Roh tidak ada yang gentayangan. Apakah salat tahajud itu 2 rakaat dan salat witir itu 3 rakaat? Salatul lail masna masna. Salat malam itu lebih baik dilakukan 2 rakaat. Apakah salat witir itu 3 rakaat? Bagi orang membaca kitab Subulus Salam, dihimpun hadis tentang witir. Di situ akan bertemu man arada ayyutira biwahidatin falyaf'al. Siapa yang ingin berwitir dengan 1 rakaat silahkan. Siapa yang ingin witir dengan 3 rakaat silahkan. Siapa yang ingin witir dengan 5 rakaat silahkan. Siapa yang ingin witir dengan 7 rakaat silahkan. Malah ulama berdasarkan hadis Aisyah mengatakan siapa yang ingin witir dengan 11 rakaat juga dibenarkan. Nah, pelaksanaannya tetap lakukan 2 kecuali yang 3 rakaat. 3 rakaat ulama berpendapat boleh dilakukan langsung 3. Begitu juga yang 5, sebaiknya lakukan 2 tambah 1. Tetapi kalau ingin untuk melakukan menyambung antara salat bukan 2 salam, maka jangan menyamai salat fardu. Jadi kalau 3 rakaat witir tidak pakai tasyahud awal. Bolehkah? Boleh. Dalam artian tidak terlarang. Itu disuruh 3, berarti tersuruh secara zahir dari hadis 3 langsung atau 2 1. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita telah menjawab beberapa pertanyaan yang sampai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu, membukakan hati kita untuk bisa menyerapnya, dan memberikan kesadaran kepada kita, hidayah dan taufik untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.